Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya harap semuanya tetap bersemangat ya. Ya, pada materi kita yang sebelumnya, kita sudah mengenal berbagai jenis efek animasi pada Microsoft PowerPoint versi mobile. Untuk materi saat ini, kita akan mempelajari mengenai fitur tabel yang terdapat pada Microsoft PowerPoint. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar siswa memahami perintah-perintah yang berkaitan dengan fitur pada tabel. Apa itu tabel? Tabel merupakan susunan data ataupun informasi dalam bentuk sel yang terdiri atas baris dan kolom. Apa fungsi tabel? Tabel memiliki berbagai fungsi bergantung pada keperluan penggunanya. Beberapa fungsi tabel antara lain. Pertama, menampilkan informasi secara singkat dan lebih menarik daripada dengan kata-kata. Yang kedua, mempermudah membandingkan data. 3. Menjelaskan suatu fakta. Contoh penggunaan tabel. 1. Tabel daftar penjualan. 2. Tabel daftar pelajaran. 3. Tabel daftar nama. 4. Tabel kehadiran. 5. Tabel keuangan. 6. Membuat kalender. Ya, cara ataupun perintah untuk memasukkan tabel adalah melalui ikon Insert a Table yang terdapat pada bagian Quick Command. Quick Command terdapat di bagian bawah layar. Cara yang kedua adalah melalui menu Insert lalu pilih Table. Ya, seperti yang kita ketahui, bahwasanya tabel yang dimasukkan ke dalam lembar kerja PowerPoint itu berukuran 3 kolom 3 baris. Nah, ketika kita sudah mempunyai tabel dan kita pilih, maka di sini pada menu kita akan menjumpai menu tabel. Ya, ketika tabel yang tidak ada, menu ini tidak akan muncul. Seperti ini. Ya, jadi menunya tidak nampak. Ketika kita aktifkan tabel, maka menunya akan muncul. Oke, kita akan mulai dengan menu-menu yang ada pada menu tabel ya. Ya, kita akan mulai dengan perintah-perintah yang terdapat pada menu tabel. Pada menu tabel terdapat banyak sekali perintah yang berkaitan dengan tabel. Oke, misalnya saya mau menambahkan kolom maupun baris, maka saya akan ke bagian Insert. Di dalam menu Insert ini ada 4 perintah, yaitu Insert Above. Ya, Insert Above itu digunakan untuk menyisipkan baris baru di atas dari baris aktif. Misalnya, saya aktifkannya ini Insert Above, maka dia akan menjadi di atas. Oke, ini salah. Ya, ini akan kita hapus. Nah, kalau kita mau hapus, tentu saja kita masuk ke bagian Delete. Di Delete ini kita bisa memilih untuk mendelete kolom. Ya, ini untuk menghapus kolom, menghapus baris, delete rows, atau menghapus tabelnya secara keseluruhan. Seperti ini, ya, delete entire tables. Jadi seluruh tabelnya dihapus. Kalau cuma barisnya saja atau kolomnya saja, kita pilih salah satunya. Ya, misalnya ini mau dihapus baris, delete rows. Seperti ini. Oke. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Oke, untuk perintah yang ada di sini yaitu insert. Oke, ya, insert below itu berarti untuk nambah baris ke bawah, yang menyisipkan satu baris ke bawah seperti ini, ya, baris baru. Kalau kurang tinggal sisipkan lagi. Ya, berikutnya ada yang namanya insert left. Ini untuk menambah kolom ke sebelah kiri. Oke. Ya. Tentu saja ini tidak sesuai dengan apa yang mau kita lakukan, ya. Jadi ini kita bisa hapus kolomnya seperti ini. Ya, kita lanjut.
insert right. Oke, ulangi lagi sampai kita mendapatkan jumlah kolom yang sesuai dengan keinginan kita, seperti itu ya. Begitu juga dengan barisnya. Perintah berikutnya yang terdapat pada table yaitu style option dan table style. Ini kedua ini itu berhubungan. Misalnya saya pilih style option, kita bisa memilih gaya lanjutan ya daripada tabel. Misalnya first kolomnya itu di highlight ya, dikasih warna tertentu. Oke, atau kita matikan ya, kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan. Oke, untuk table style-nya itu kita bisa mengganti warna desain dari tabelnya itu secara keseluruhan. Misalnya saya akan memilih satu ini. Nah, kalau kita gabung dengan style option seperti ini, misalnya last column, maka last column itu akan mempunyai warna yang berbeda. Untuk shading, ini adalah perintah berbayar ya. Ini adalah pengaturan warna lanjutan, ini berbayar, tapi tidak begitu berpengaruh sama kita karena di sini pada table style ini dirasa sudah cukup. Ya, dirasa warnanya sudah cukup bagus. Oke. Untuk teks sendiri ya, kita bisa mengatur misalnya gaji pokok. Ya, di sini ada perataan secara vertikal maupun horizontal. Misalnya saya ratakan di tengah. Nah, ini rata tengah. Oke. Ini rata kiri ya, nampak bergerak walaupun sedikit ya. Ini rata kanan. Oke, sementara yang bagian bawahnya itu ratanya itu secara vertikal. Kalau yang tadi secara horizontal ya, align left, center, align right. Yang ini adalah top, middle, dan bottom. Ya, kalau saya pilih bottom berarti gaji pokoknya berada di bawah. Saya pilih middle berarti dia berada di tengah secara vertikal. Dan kalau top berarti dia berada di atas. Ya, ini adalah jenis perataan yang bisa horizontal maupun vertikal. Sementara untuk yang bagian bawahnya itu ya, text rotation. Di sini kita bisa pilih rotate all 90 derajat ya, all text-nya itu diputar 90 derajat. Oke. 270 derajat. Ya, ini stack ini dia seperti dia disusun ya, disusun. Cuma karena dia terlalu sempit jadi tidak nampak. Kita kembalikan seperti semula. Ya, itu adalah menu teks. Oke, perintah berikutnya auto fit. Ya, auto fit. Ini digunakan untuk mengatur lebar dari tiap-tiap kolom yang disesuaikan dengan lebar dari teks yang berada di dalam kolom itu. Seperti ini. Ya. Jadi, lebarnya akan menyesuaikan dengan teks yang ada di dalam kolom. Oke, berikutnya mengenai arrange. Ya, saya akan mengadakan sebuah tabel lagi agar printer arrange bisa saya akses seperti ini ya. Untuk arrange itu dia mengatur posisi ya, posisi itu misalnya apakah dia berada di depan ya, dimajukan sekali atau berada paling depan ya. Bring forward itu membawa objeknya itu satu langkah ke depan. Oke. Bring to front itu akan langsung berada di paling depan. Send backward itu akan berada dikirim ke bawah sekali ya, jadi kalau dia urutannya di paling depan dan objeknya ada 3, dia akan berada jadi posisi kedua. Oke. Send to back ini untuk ke yang paling belakang ya, ke posisi paling belakang. Iya, kesimpulannya adalah dengan memasukkan tabel pada slide presentasi, kita dapat menampilkan lebih banyak informasi. Ya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempraktekkan mengenai fitur tabel.
So, silakan kamu coba terlebih dahulu fitur tabel agar kamu menjadi lebih paham. Jangan lupa kerjakan soal latihan. Sampai jumpa lagi dan tetap jaga prokes.